kerinduan kami ya Tuhan. Kami datang dari rumah kami masing-masing dengan satu dahaga untuk kami boleh dipuaskan dengan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan pimpin kami, setiap kami, baik hamba-Mu maupun segenap jemaat yang hadir malam hari ini. Biarlah kami pakai waktu ini dengan baik. Kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu sesuai dengan maksud Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu pembacaan dan perenungan firman malam hari ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Malam hari ini saya diberi satu tema, yaitu najis tetapi tetap hidup kudus. Ya, kita akan melihat satu bagian dari Alkitab. Bapak Ibu sekalian, kita hidup dalam sebuah rumah besar. Mungkin kita pernah mendengar kata oikumene, oikus dan menen. Oikus itu ada rumah, menen itu tempat tinggal. Kita manusia ini hidup dalam satu rumah besar. Di dalamnya berbagai manusia ada di dalamnya. Ada orang baik, ada orang jahat, ada orang benar, ada orang fasik, ada orang dari berbagai suku bangsa, berbagai etnis ada di dalam tempat yang besar ini, oikumene yang besar ini. Disitulah kita tinggal, beradaptasi dan melakukan sesuatu untuk Tuhan dan sesama kita. Hidup ini adalah pilihan. Ketika kita berada dalam dunia rumah besar, oikus dan menen yang besar ini, yang terdiri dari begitu heterogennya manusia, dan kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Dan hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Kita dapat memilih apapun dalam hidup ini. Kita boleh memilih teman hidup, kita memilih untuk bekerja di A atau B, kita memilih untuk bersekolah di jurusan apa atau bekerja di bidang apa, memilih teman hidup, tempat tinggal, memilih untuk percaya kepada Tuhan atau tidak. Hidup ini kita setiap saat kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Dan pilihan-pilihan itu bebas kita memilih. Kita manusia yang adalah makhluk yang diberi kehendak bebas, diberi free will oleh Allah untuk memilih dan memutuskan. Kita bebas memilih, tetapi kita tidak bebas untuk menerima konsekuensi dari pilihan kita. Nah, ini yang banyak orang akhirnya tidak memahami di situ, dan ketika menerima konsekuensi dari pilihan-pilihan dalam hidup ini, orang biasanya bertanya, mengapa demikian? Jadi kita bebas memilih sesuatu, tetapi kita tidak bebas untuk menerima konsekuensi dari pilihan bebas ini. Kita bebas untuk barangkali hidup sembrono, tetapi kita tidak bebas menerima konsekuensi dari kesembronoan kita. Kita bebas untuk barangkali orang miras, narkoba, minuman keras. Kita bebas, tapi kita tidak bebas untuk menerima konsekuensi dari semuanya itu. Dan pilihan-pilihan lain dalam hidup ini. Kita diperhadapkan dengan pilihan, kita harus memilih. Ya, ketika kita berada di lingkungan sosial yang kotor atau korup, atau hidup dalam komunitas yang hedonis, memiliki hedonistic lifestyle, sering menjadi tantangan yang tidak mudah bagi setiap anak Tuhan atau umat Tuhan. Kalau kita berada di lingkungan yang najis dalam tanda petik, dan kita tidak mengikutinya, maka kita bisa berhadapan dengan lingkungan yang terus memusuhi kita, dan bahkan mereka akan
berusaha untuk menyingkirkan kita dalam komunitas itu. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita cemplung dalam satu dunia yang kita tahu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita sering mendapatkan tantangan-tantangan yang tidak mudah. Nah, malam hari ini kita akan membaca satu kisah. Kisah beberapa anak muda berada di Babel, kira-kira tahun 600-an sebelum Masehi. Kisah ini tentu terkenal, kita kenal, familiar dengan kita. Kisah ini adalah kisah yang anak sekolah minggu juga tahu tentang kisah Daniel. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21, di situ Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Di Istana Babel. Tapi malam hari ini kita hanya akan membaca satu ayat dari bagian ini, yaitu ayat yang ke-8. Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Yang ada di screen itu adalah saya ambil dari TB2, terjemahan baru yang kedua. Daniel 1 ayat yang ke-8. Mari saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca satu ayat ini. 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya kita tahu kisahnya. Dan sampai di sini ayat yang diberikan bagi saya untuk kita renungkan malam hari ini. Ayat yang ke-8. Ketika berada di istana Babel ini, Daniel diperhadapkan dengan satu situasi yang tidak mudah. Nebukadnezar Raja Babel dan berada di sana. Di satu masa mereka datang dan menyerbu Yerusalem. Ketika penyerbuan itu terjadi, maka Raja Nebukadnezar merindukan agar beberapa anak muda dari Yehuda yang terkenal baik, yang terkenal jenius, yang terkenal pintar, yang memiliki karakter, diminta untuk pergi ke Babel, ke istana di Nebukadnezar untuk bekerja di sana. Dan di bagian ini kita lihat bahwa ketika diperhadapkan dengan pilihan itu, maka Daniel memilih untuk tidak menajiskan diri. Daniel kita tahu bahwa latar belakang adalah orang Yahudi. Mereka mengenal Taurat. Dia sudah mengenal Allah Yahweh. Dia telah memiliki relasi. Mungkin di ayat pasal 1 tidak terlalu terlihat. Tetapi kalau kita membaca keseluruhannya, apalagi di pasal yang ke-6 ketika di Gua Singa, kita tahu bahwa Daniel ini adalah orang yang mengenal Tuhan, memiliki relasi yang intim dan hidupnya adalah hidup yang seiring dengan Taurat Tuhan. Ya, dia latar belakang dari bagian ini. Saya munculkan di situ adalah bangsa Israel yang sering sekali mengecewakan hati Allah yang telah memilih mereka. Jadi walaupun Allah memilih mereka menjadi komunitas yang spesial di mata Tuhan, tetapi kita tahu kisah bangsa Israel. Sering sekali mereka jatuh ke dalam dosa dengan meninggalkan Allah dan berpaling kepada berhala-berhala. Dan itu terus menerus Alkitab mencatat, sejarah mencatat bagaimana bangsa ini yang betul dipilih oleh Allah, dituntun oleh Allah melalui satu pilihan dan satu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tetapi mereka sering memberontak, membangkang kepada Allah. Hukum Taurat pun mereka langgar. Hari ini sudah terjadi ketika orang Israel masih menetap di Palestina. Sebagai hukuman Allah membuang mereka ke Babilonia kira-kira abad 6 sebelum Masehi. Tahun 500-an before Christ atau Anno Domini sebelum Yesus Kristus atau era lama. Nah, di tanah pembuangan godaan untuk meninggalkan Allah ternyata semakin besar. Di situ orang Israel hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki kepercayaan berbeda dan memuja berbagai macam dewa. Konteks
Daniel pada waktu di Babel, saya percaya berbeda dengan kita saat ini. Tetapi tantangan pilihan-pilihan untuk kita kompromi dengan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan masih terus ada sampai saat ini. Ya, pada masa ini atau masa pada waktu itu orang Yahudi mengalami penganiayaan yang sangat hebat. Antiochus membakar kitab-kitab Yahudi, melarang mereka beribadah di bait Allah, memaksa orang Yahudi makan makanan haram, dan membunuh siapa saja yang berani untuk menentangnya. Itu kondisi pada waktu itu. Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana agar kita dapat memilah dan memilih apa yang berkenan kepada Allah? Kita, sekali lagi saya katakan bahwa kita hidup dalam konteks situasi yang berbeda. Tetapi kita mengalami tantangan yang sama. Kita sering diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dalam hidup dan akan terus ada. Kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dalam hidup. Di dalam komunitas lingkungan kita bekerja, di lingkungan sosial masyarakat kita, di keluarga kita, di sekolah kita, di institusi pendidikan, dimanapun kita diperhadapkan. Kadang-kadang kita berada di dalam situasi yang kotor dalam tanda petik. Apa yang kita lakukan? Kadang-kadang kalau kita lihat kisah Daniel ini, mungkin ada yang bertanya, makanan raja pasti enak, minuman raja pasti enak. Siapa yang tidak senang dengan makanan yang enak, makanan yang dihidangkan bagi raja? Tentu enak. Di dalam kehidupan kita ada nikmat-nikmat yang mengikuti perjalanan hidup kita. Nikmat di mulut buat kita enak, tetapi bisa tidak terlalu baik bagi kesehatan. Ada kenikmatan-kenikmatan yang lain. Orang barangkali jatuh dalam dosa seksual barangkali, enak barangkali. Berselingkuh enak, mendapatkan wanita yang cantik, hidup bersama enak. Korupsi dan punya banyak uang, siapa yang bilang tidak enak? Enak. Punya banyak uang, kalau naik pesawat bisa di kelas eksekutif atau kelas bisnis barangkali. Siapa yang bilang tidak enak? Enak. Tetapi apa yang kita putuskan? Kalau kita mengambil putusan-putusan dalam hidup, kita bisa melakukan apa saja karena uang itu kita peroleh bukan dengan jerih, lelah atau sesuatu yang kita kerjakan yang bertanggung jawab dan merupakan berkat Tuhan, maka kita memilih untuk mengambil itu, tapi kita tidak bebas untuk menerima konsekuensi itu. Kadang-kadang ada orang yang hidupnya sedemikian rupa. Hidupnya begitu tidak puas dengan sesuatu yang bersifat materi. Bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu, walaupun mengorbankan orang lain. Ada orang yang pengen sekali, makannya luar biasa, pengen makan yang enak. Dulu saya melayani di Pontianak, GKI Pontianak, tahun 2000. 2 tahun saya di sana, kadang-kadang saya melihat orang-orang Jakarta suka pergi ke sana, orang-orang yang berduit. Saya kalau bersama dengan mereka saya menggelikan, saya lihat. Kadang-kadang mereka pesan makanan luar biasa. Pas mau makan, ayo contoh asar berdoa kita makan. Berdoa dia juga saya lihat kusuk berdoa, makanan banyak. Kita berdoa untuk Tuhan memberkati makanan itu. Habis makan langsung cepat-cepat cari obat di mana obat untuk langsung makan supaya menghilangkan kolesterol dan makan itu. Saya kadang-kadang berpikir, kan tadi didoakan untuk menjadi darah dan daging. Apa yang seharusnya dilakukan? Alkitab katakan kalau nafsumu besar, rakusmu besar, taruh aja pisau di leher. Kalau pengen, artinya kita sudah berdoa untuk Tuhan memberkati.
Tetapi setelah kita berdoa, kita hantam dengan obat supaya apa yang suka kita doakan itu bisa hancur dan buang dengan percuma, tidak menjadi darah daging. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Kalau bisa mengendalikan sedikit, mengurangi sedikit. Kalau berlebihan, kelebihan bisa kasih ke orang lain. Bisa bagi kepada orang yang berkekurangan. Bisa mengalahkan sosial dan lain sebagainya. Atau berada di dalam bisnis yang kotor. Kadang-kadang ada orang yang tidak sadar. Di gereja kadang kita temu banyak yang seperti itu. Berada dalam bisnis yang keliru, yang jelas itu tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Tetapi berdoa, mengucap syukur untuk hal itu. Tentu tidak demikian. Pilihan-pilihan itu banyak. Dalam segala hal, kedagingan kita, nafsu kita, dan banyak keinginan-keinginan daging kita yang kadang-kadang kita penuhi, tetapi kita jadinya tidak spesial di hadapan Tuhan. Tidak menjadi orang yang kudus, orang yang betul-betul mengerti kehendak Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa kisah itu Daniel yang tidak makan santapan raja itu bukan tidak mau. Tetapi dia tahu siapa dirinya. Dia tahu bahwa orang-orang Babel itu punya dewa-dewi sesembahyang. Siapa tahu makanan itu sudah dipersembahkan pada dewa. Dia juga tahu imamat 11 bagaimana ada makanan-makanan yang tidak boleh dimakan, konteks pada waktu itu. Kalau dihidangkan dia tidak tahu apakah dia melanggar Taurat atau tidak. Untuk tidak melanggar itu dia memilih untuk tidak menajiskan diri. Nah, anak Tuhan harus seperti itu. Ketika diperhadapkan dengan pilihan-pilihan walaupun nikmat, enak. Orang dunia menikmati. Dan secara daging memang nikmat. Makan yang enak itu nikmat. Makan menikmati makanan minuman raja pasti enak. Hidup dalam kesenangan kedagingan itu pasti enak. Tetapi akibat daripada itu luar biasa. Ada penghakiman dunia dan terlebih Tuhan tidak berkenan. Kita tidak tampil beda dimanapun. Anak Tuhan itu harus anak Tuhan yang betul-betul seperti emas tulen. Dibuang ke lumpur dimanapun tetap dia tulen. Dan dia tidak akan dipengaruhi. Dimanapun dia berada, dia tetap garam, dia tetap terang. Dan garam terang itu memang harus masuk membaur. Kita bukan dipanggil untuk eksklusif dalam satu dunia yang spesial. Kemudian kita katakan, waduh saya raksasa rohani. Tidak. Kita harus masuk ke dalam dunia. Kita boleh berada dalam komunitas yang kotor dalam tanda petik. Tetapi kita tidak boleh kotor. Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego boleh berada di Babilonia sana. Berada di orang-orang yang punya sesembahan dewa-dewi. Tetapi mereka tidak harus mengikuti mereka. Tetapi kita tahu bahwa Daniel tetap menjaga integritas dirinya. Kalau kita membaca bagaimana dia melewati ujian-ujian yang tidak mudah. Ujian-ujian yang maha hebat. Tetap dia menjaga dan dia menang atas ujian-ujian yang ada. Jadi ketika diperhadapkan demikian, kita seharusnya demikian. Dimanapun kita berada, kalau bersama Tuhan dan kita adalah orang Kristen yang murni, maka kita bisa memberikan satu nilai, satu value yang khas Kristiani dimanapun kita berada. Saya satu orang yang tidak mudah terpengaruh dengan suatu keadaan. Saya senang berada di dunia yang kotor. Dan saya memastikan saya tidak akan berlumpur ria di dalam kotor itu. Kalau hidup, kalau kita belajar formasi spiritual, kadang-kadang orang bertapa, orang mengambil tempat yang kusuk. Spiritualnya kalau diukur secara kuantitatif masih bisa tinggi, bisa 100%. Tapi Tuhan tidak memanggil kita untuk eksklusif, tetapi Tuhan memanggil kita untuk berada di sana, untuk memberikan satu nilai yang keras Kristiani menjadi garam dan terang dunia.
Kalau Bapak Ibu pernah pergi ke puncak, di puncak sana kemudian lewat setelah Cipanas lewat ke bawah ada satu kompleks besar, ada sana ada orang-orang ada biara-biara di sana. Mereka hari-hari ya sembahyang, beribadah, bertapa. Kalau diukur spiritualitasnya mungkin tinggi. Kalau saya di sana juga mungkin bisa 100%. Kan gak ada godaan. Tinggal makan, minum, baca Alkitab, pergi ke ruang doa. Kemudian balik, baca firman Tuhan. Relasi dengan Tuhan bisa intim. Tetapi tidak cukup seperti itu. Setelah itu kita harus masuk ke dalam dunia. Gereja dipanggil dan diutus ke dalam dunia. Orang Kristen juga diutus pergi ke dalam dunia. Ke tempat dimanapun kita berada. Di sini kita mungkin 15 orang. Saya percaya kita berbeda. Pekerjaan kita, usaha kita. Tetapi hendaknya sebagai anak Tuhan dimanapun kita berada. Kita tetap anak Tuhan. Kita tetap adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Yang mengenal kehendak Tuhan dengan baik. Daniel di dalam ketika berhadapan mau dilempar ke gua singa. Dia pergi naik ke atas dan berdoa. 3 kali sehari dia berdoa seperti yang biasa dilakukannya. Jadi dia sudah memiliki relasi yang intim. Nanti kita lihat beberapa hal di bagian ini. Yang pertama, ia memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Relasi itu tidak dibangun secara instan. Relasi itu harus seperti bangunan terus di bata demi bata ditaruh, disusun. Sehingga ketika diperhadapkan dengan kesulitan, tantangan, pilihan, kita memilih yang tepat. Ketika ada tantangan yang datang, ada ujian yang datang, kita menang, kita lulus. Pencobaan yang ada, tantangan yang ada, kita lulus, kita menang. Itu sesuatu yang harus memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. 3 kali sehari dia pergi naik ke atas, menghadap ke kota Yerusalem. Saya baru 1,5 bulan lalu pergi ke Israel, pergi masuk dari negara Oman, kemudian proses masuk ke Yordania, dari Yordania kemudian ke Israel, Israel ke Palestina, Palestina ke Mesir. Semua banyak titik-titik yang ada dalam Alkitab saya pergi dan lihat. Saya ikut tour yang agak panjang dan lihat. Di sana satu pemandangan yang saya yakin Bapak Ibu banyak yang sudah pergi ke Israel. Orang-orang Yahudi yang setiap hari berdoa, berdoa di tembok keratapan, khususnya Yahudi Ortodoks, yang jumlahnya kira-kira 800.000. Saya perhatikan bukan hanya di tembok, kemudian di beberapa ruangan. Mereka mirip-mirip seperti orang-orang yang saya ceritakan tadi. Mereka 800.000 dan mereka tidak bekerja, dibayar oleh government. Negara membayar mereka. Boleh punya banyak anak, beristri punya banyak orang, tidak bekerja. Negara Israel membiayai mereka. Tiap hari mereka hanya membaca Taurat. Kemudian terus sembahyang di tembok Yeriko dan beberapa titik yang lain. Mereka angguk-angguk sambil baca Taurat. Ulang-ulang setiap hari berbulan-bulan, bertahun-tahun ya kerjanya seperti itu. Tetapi mereka berada dalam eksklusivitas. Mereka tidak masuk di dalam dunia untuk menjadi garam dan terang dunia. Kadang-kadang ironi memang. Tetapi kita yang sudah sampai mengenal dan tahu perjanjian baru dengan baik. Tahu apa yang diajarkan oleh Yesus. Kita tahu bahwa kita ada dalam oikumene, satu rumah besar ini yang mau tidak mau kita diperhadapkan dengan pilihan. Dan kita di sana bukanlah kebetulan, ada maksud Tuhan. Dan itu kita harus membawa nilai itu, nilai kerajaan Allah dimanapun kita berada. Memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, setia berpegang pada janji Tuhan walaupun sulit. Setia berpegang pada janji Tuhan. Berpegang pada janji Tuhan artinya harus memiliki waktu yang disengaja, yang khusus
untuk membaca kebenaran firman Tuhan dan kemudian berpegang pada kebenaran firman Tuhan itu. Walaupun ada tantangan, ada kesulitan. Saya kalau kasih renungan di karyawan di GKY BSD, tiap hari Selasa renungan, ada karyawan kira-kira 15 orang yang Kristen, yang Muslim mungkin 10 orang ya. Yang 15 orang, saya bilang, aduh kamu harus bersyukur bekerja di gereja. Gereja ini tempatnya baik. Setiap hari kamu bisa berdoa. Banyak sekali ruangan di lantai 1, 2, 3 sampai lantai 7. Ruangan-ruangan sekolah minggu begitu banyak. Setelah bekerja pakai waktu untuk berdoa. Pakai waktu untuk membaca Alkitab. Kalau bekerja di gereja tapi tidak memiliki satu kualifikasi rohani yang baik, tidak disiplin, tidak jujur. Saya bilang suatu saat kalau kamu tidak kerja di gereja lagi, kamu lamar di mana, pasti saya harapkan orang katakan, wah orang ini pernah bekerja di gereja, pasti jujur, pasti rajin, pasti tanggung jawab. Kan diharapkan seperti itu. Jangan sampai ruangan begitu banyak kosong, ruangan AC banyak, ada meja, ada kursi, tetapi hari-hari hanya main game. Kemudian ada 1-2 orang pergi keluar pagar, isap rokok dan lain sebagainya. Tentu tidak seperti itu. Memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, berpegang pada janji Tuhan walaupun sulit. Kadang-kadang tempat kita bekerja, kadang-kadang sulit untuk kita memiliki waktu, ada tempat untuk berdoa. Kadang-kadang di rumah, kadang sulit. Tetapi tempat-tempat seperti tadi saya kasih contoh, mereka bisa mengambil waktu untuk berelasi dengan Tuhan. Membaca Alkitab. Agar ketika tantangan kesulitan datang tetap mereka pegang pada firman Tuhan. Kemudian rajin beribadah kepada Allah. Rajin beribadah. Kita berada di rumah Tuhan harus menjadi satu kerinduan. Kita berada di tempat ini harus lebih baik daripada kita berada di tempat lain. Kadang-kadang doa saya, terima kasih Tuhan. Saat ini saya berada di tempat yang tepat. Saya berada di rumah Tuhan untuk memuji menyembah Engkau, untuk beribadah kepada Engkau. Ada banyak waktu yang kami pakai untuk urusan-urusan yang lain. Tetapi waktu ini adalah waktu yang dikhususkan saya pakai dengan baik untuk beribadah kepada Allah. Daniel ketika diperhadapkan dengan tantangan itu, dia memilih tepat untuk tidak kompromi karena dia sudah memiliki relasi. Orang-orang seperti Daniel, Daud, dan tokoh-tokoh yang lain dalam Alkitab itu memiliki relasi intim dengan Allah. Mereka pasti rindu untuk bersama Tuhan setiap waktu. Dan yang terakhir mengutamakan Tuhan dalam hidup. Tuhan, kehendak Tuhan menjadi urutan keberapa dalam hidup. Alat ukurnya harus Tuhan. Segala sesuatu dalam hidup kita diperhadapkan dengan pilihan mau memilih A atau B. Alat ukurnya adalah Tuhan dan firman-Nya. Kalau kita tidak tahu firman-Nya dengan baik, kita pasti salah memilih. Oleh karena itu supaya kita bisa memilah dan memilih yang tepat, yaitu relasi yang intim dengan Tuhan. Suka akan firman Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Ketika dalam pergumulan yang hebat, coba baca Mazmur. Mazmur itu obat yang luar biasa. Obat yang bisa membuat kita memiliki daya juang, daya tahan yang kuat. Ketika perhadapkan dengan pergumulan, stres barangkali, stres karena tuntutan dan lain sebagainya. Coba baca bagaimana relasi pemazmur dengan Tuhan. Begitu intim akan memberikan kita energi spiritual untuk kita bisa menjalani hidup ini. Bukan hanya sekedar baca itu karena sebagai obat dalam tanda petik. Tetapi pemazmur orang-orang dulu sudah mengalaminya. Hidup ini sama. Hidup ini kita berada dalam dunia yang telah terkontaminasi dengan dosa. Ada orang baik, orang jahat, orang benar, orang fasik.
ada di sepanjang sejarah dunia ini. Dan kita berada di dekade ini ada tantangan tersendiri. Ketika kita suka akan firman Tuhan, maka kita akan memiliki kekuatan dalam hidup kita. Tahun 80-an pada waktu awal saya pertama kuliah di kota Kupang. Tempatnya panas, gersang. Rumah saya itu terbuat dari seng, tidak terlalu tinggi. Udaranya panas, terik, seng lagi, mantul lagi. Tidak ada AC, tidak ada kipas. Kalau panas, apa yang dilakukan? Baca koran juga kadang-kadang nggak cukup uang untuk langganan koran, sekali-sekali baca koran. Tetapi panas. Di belakang rumah saya ada pohon nangka yang besar. Ya tidak ada jalan lain. Mungkin orang katakan itu karena terpaksa. Tetapi ketika berhadapan dengan situasi yang sulit itu, kemudian ke belakang apa ya, baca Alkitab apa lagi. Baca Mazmur. Waduh enak sekali baca Mazmur itu. Baca Mazmur itu berulang-ulang kali. Mazmur 119 contohnya 119 dan 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Orang dulu itu tahu persis yang namanya manfaat pelita itu. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Waktu kecil saya tahu juga tentang pelita dari minyak tanah. Ketika tidak ada, bagaimana kira-kira? Pelita itu penting sekali. Saya pernah menemukan pelita di jalan. Waduh, itu saya berlari begitu jauh dari jalan itu ke rumah saya. Memberitahukan ke orang tua saya. Saya mendapatkan satu barang berharga, padahal hanya kaleng dan minyak tanah dan benang dikit. Pelita itu begitu penting. Apalagi ribuan tahun ketika pemazmur katakan firman itu pelita. Dan pelita itu tetap pelita. Terang itu tetap terang bagi jalan hidup manusia di sepanjang sejarah. Sampai abad ini, sampai milenium 3 ini. Dan akan terus sampai parousia, ketibaan. Kristus datang kembali. Tetap firman itu, harus mencintai firman itu. Maka dia akan memberikan kita energi spiritual di dalam memilih dan memilah hal-hal yang kita hadapi di dalam hidup ini. Dan seperti Daniel dan tokoh-tokoh yang lain, biarlah Tuhan menolong kita yang hidup di zaman ini. Di Jakarta, di Karawaci ini, dimanapun kita berada, kita memilih yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca, renungkan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan tolong kami, baik hamba-Mu maupun segenap umat-Mu yang hadir malam hari ini. Biarlah Tuhan tolong kami. Kami bersyukur Tuhan memilih kami menjadi umat tebusan-Mu. Kami sudah menerima anugerah dari Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami, memberikan kami firman-Mu. Yang dapat kami pedomani dalam hidup kami. Yang menerangi jalan hidup kami. Kami hidup dalam situasi tantangan zaman yang tidak mudah. Tetapi ketika kami berserah kepada Tuhan dan mencintai firman-Mu dengan baik, akan menolong kami untuk memiliki kekuatan dan memilih pilihan-pilihan yang tepat yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.